Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan pemirsa aku yang mengangkat tema tentang ciri-ciri penghuni surga. Dan alhamdulillah telah terkumpul pertanyaan-pertanyaan menarik dari para jemaah Masjid Baitul Husna. Dan alhamdulillah pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Bapak Mudzakir akan dijawab oleh Ustazah Sifa, yang intinya adalah bagaimanakah memilih atau kriteria memilih calon menantu yang baik. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya yang jawab ya Mas Agung ya, karena saya masih milenial juga. Pandangan saya kalau ngelihat seseorang yang mau dijadikan pasangan bagaimana, ini buat Bapak Ibu yang punya anak gadis, bagaimana menentukan seorang laki-laki itu baik dijadikan mantu. Karena ujian rumah tangga itu kan banyak ya, ada kita punya anak baik, punya keluarga baik, suami baik, tapi ternyata mantunya kagak baik. Kayak yang lagi rame kasusnya, dah nggak usah disebut. Jadi pertama kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Ada dua hal sebenarnya ngelihat kalau pengen kita nikahin anak gadis kita. Yang pertama, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau dia baik agamanya. Yang kedua, baik akhlaknya, jadiin mantu. Enggak perlu dia kaya raya, enggak perlu ganteng. Karena tampan itu tadi kata Ustazah Yati disebutkan semakin tua hilang ketampanan itu. Ya, cantik semakin tua hilang kecantikan itu, betul atau enggak Pak? Bapak Ibu masih cantik apa enggak sekarang? Di rumah nanti beda lagi ngomongnya. Ya. Jadi cantik dan tampan itu akan sirna. Yang paling penting fazfar bizatiddin, pilih karena agama. Karena agama ini nentuin ke depannya bagaimana. Tampan, kaya raya, popularitas ada, terkenal, tapi nggak punya akhlak. Tidak beragama, berantem sama istri, istrinya dibanting. Berantem sama istri, istrinya dipukulin. Kadang-kadang Masya Allah laki-laki kalau ketahuan selingkuh malah dia yang lebih galak Bu. Betul apa betul? Padahal kalau kagak salah klarifikasi. Kasih tahu enggak mah, enggak ada selingkuh dan lain sebagainya, kasih tahu. Ini kalau laki dia selingkuh kemudian marah, berarti itu salah. Tapi kalau dia klarifikasi, berarti dia enggak salah. Jadi cukup dua, kata Rasul, idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu. Agama, akhlak. Bagaimana akhlak dia sama orang lain, bagaimana akhlaknya sama orang tua. Kalau datang nemuin anak kita cium tangan enggak sama orang tua. Kalau datang nemuin mertua, kira-kira suka bawa-bawaan apa enggak? Bapak dulu deketin ibu, suka bawa-bawaan enggak buat mertua? Bawa dulu, belum nikah. Sekarang udah nikah sering bawa apa enggak? Karena uangnya udah dikasih istri semua. Udah dikasih istri semua ya. Masya Allah, itu jadi cuman dua hal itu saja. Nah kalau buat anak laki-laki, kita punya anak laki pengen dicariin nih mantu perempuan. Maka kata Rasulullah, tungkahul mar'ah li arba'in, ada 4 hal. Li jamaliha, li nasabiha, li maliha, fazfar bizatiddin, taribat siyadak. Lihat cantiknya, lihat kemudian nasabnya, keturunan siapa. Kalau keturunan orang baik, insya Allah nih anak orang baik juga. Ngelihat laki-laki juga begitu. Kemudian apalagi hartanya, kalau perlu cari mantu memang yang kaya. Latar belakangnya luas, tanahnya di mana-mana ya. Tapi itu tidak menjadi pokok utama. Tetap kata Rasul di akhir, fazfar bizatiddin taribat siyadak. Beda bizatiddin dengan mutadayin. Kalau bizatiddin itu adalah dia beragama dan mengamalkan isi agamanya. Tapi kalau mutadayin dia beragama hanya sekedar agamanya KTP saja. Ngaku Islam iya, tapi sholat 5 waktu tidak dikerjakan. Ngaku Islam iya, tapi hobinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cari yang agamanya bagus, akhlaknya bagus, insya Allah ini kalau jadi mantu dunia akhirat. Mantap benar, amin ya Rabbal. Alamin. Bunda mungkin bisa dikembangkan untuk memaknai, mentadabur makna pandai dalam agama. Artinya selama ini kita orang tua yang sibuk bekerja, ya udah kita nikahkan dengan orang yang hafal ngaji. Kemudian hadis-hadis, ternyata apakah maknanya seperti itu atau apa? Ada pengertian yang lain Bun? Betul. Ada curhatan juga berkata begini, Bunda saya tuh kenal dia ta'aruf. Waktu ta'aruf agamanya nampak, akhlaknya luar biasa. Ternyata tak cukup Bunda. Setelah berumah tangga, wow ngablak semua.
Ya, Bu. Muncul jadi galak, agamanya berada tapi tidak diamalkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tambahan yang kedua yang hakiki yang disampaikan Ustazah Sipa. Pertanyaan yang kedua adalah dekati orang yang dekat dengan dia, tetangganya. Misal tanya bagaimana dia memperlakukan ibunya. Bagaimana dia memperlakukan kakak atau adik perempuannya. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga, tanya sama sahabatnya. Bagaimana dia kalau dititipi amanah. Apakah dia amanah atau tidak? Ini cerminan. Kenapa? Ta'aruf bisa jadi kita melihat ada orangnya. Selebihnya kita tanya orang dekatnya. Yang berikutnya tanya bagaimana kemauannya dalam tapakuh fiddin karena dia adalah imam. Seorang laki-laki akan menjadi imam selamanya selama berumah tangga. Ketika terus dicas dengan pemahaman agama. Setiap problem yang ada, dia mencoba bersabar atas kekurangan istrinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di panggung ini bahkan di panggung majelis pun saya sering mengatakan bahwa yang dimaksud berlaku ma'ruf kepada pasangan bukan hanya suami itu bersabar memperlakukan istri. Berbuat baik kepada istri, tapi sabar ketika melihat kekurangan masing-masing. Ya, lihat istri, Masya Allah kok gini amat ya, makin lama makin galak ya. Muka bapak jarang dilihat, yang dilihat malah WA. Sama, bapak juga begitu ya. Muka kita jarang dilihat, tapi benar Bu, yang dilihat itu foto kita. Kenapa kita nanya, Pak, ini wajahku loh. Mah, lebih enak di WA. Karena Masya Allah, subhanallah, istriku glowing dan langsing. Tapi aslinya innalillahi wa inna ilaihi. Aslinya pakai filter ya. Baik, terima kasih Bunda.